Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali dapat menikmati Renungan 79 hari ini. Dan mari kita akan terima berkat serta pesan Tuhan melalui ayat-ayat yang akan kita baca sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Utamakan Ibadah. Sekali lagi, utamakan ibadah. Kita buka bersama ayatnya di dalam Keluaran 5 ayat 1. Sekali lagi, Keluaran 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu, di dalam ayat ini ada beberapa tokoh yang terlibat di dalam peristiwanya. Yang pertama ada Musa, kemudian ada Harun, ada Firaun, dan juga ada mandur-mandur Israel. Kemudian ada pengerah atau pemimpin pasukan dari Firaun dan juga ada bangsa Israel. Ya, ini adalah tokoh-tokohnya. Kemudian apa yang terjadi di dalam peristiwa ini? Ya, pasal ini menceritakan tentang peristiwa penolakan Firaun terhadap permintaan Musa dan Harun, ya, untuk bagaimana mereka meminta izin berpamitan untuk supaya bangsa Israel ini bisa keluar, mereka bisa ke padang gurun untuk mengadakan ibadah atau perayaan bagi Tuhan di sana. Dan kemudian penolakan dari Firaun ini kemudian diikuti dengan penindasan yang lebih berat terhadap bangsa Israel. Jadi ketika Musa dan Harun menghadap Firaun untuk meminta izin namun ditolak, dan kemudian akhirnya bangsa Israel semakin ditekan di dalam pekerjaan mereka. Nah, peristiwa dalam pasal ini terjadinya tentunya di tanah Mesir. Ya, juga ada peristiwa ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, itu terjadi di istana Mesir dan istana Firaun, dan juga ada tempat di mana bangsa Israel sedang bekerja. Nah, dari peristiwa di pasal ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa muncul di benak kita. Yang pertama, mengapa Firaun menolak permintaan Musa dan Harun untuk mengizinkan mereka bisa keluar bersama bangsa Israel dan beribadah kepada Tuhan? Ya, tentunya alasannya karena Firaun berkata, dia sudah mengatakan di ayat-ayat pertama tadi, mengatakan dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu siapa Tuhan itu. Dan kemudian tentunya Firaun tidak mau ketika bangsa Israel keluar, mereka akan kekurangan tenaga kerja, ya. Mereka ingin supaya bangsa Israel itu tetap kerja di Mesir, mereka manfaatkan tenaga mereka untuk bekerja di Mesir. Dan kemudian mengapa Firaun memperberat pekerjaan bangsa Israel? Ya, mereka semakin ditindas sesuai dengan judul perikop dari ayat ini. Di sana dikatakan bangsa Israel makin ditindas. Yaitu karena itu tadi Firaun berusaha untuk menghentikan keinginan dari bangsa Israel dan juga Musa dan Harun untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka tetap fokus untuk berada di Mesir, bekerja di Mesir, tidak keluar, tidak kemana-mana. Dan kemudian mengapa bangsa Israel menyalahkan Musa dan Harun? Ya, dalam peristiwa selanjutnya Bapak Ibu, ternyata ada bagian di mana bangsa Israel ini mempersalahkan Musa dan Harun. Mereka marah, mereka protes kepada Musa dan Harun atas tindakan mereka yang meminta izin untuk mereka bisa keluar dari Mesir. Karena ternyata itu menjadi penyebab bangsa Israel makin ditindas di dalam pekerjaan mereka. Ya, mengapa bangsa Israel menyalahkan Musa? Yaitu tadi karena Musa dan Harun ikut campur, ya, di dalam khususnya meminta izin, ya, kepada Firaun supaya mereka ini bisa keluar dari tanah Mesir. Dan itu ternyata justru memperburuk keadaan bangsa Israel di Mesir pada saat itu. Dan Bapak Ibu, interpretasinya, ya, tadi kita sudah bahas observasinya, kemudian interpretasinya atau dari kisah bangsa Israel ini, apa yang kemudian dapat menjadi pelajaran bagi kita. Ada satu hal Bapak Ibu, sesuai dengan judul renungan kita hari ini, yaitu utamakan ibadah. Utamakan ibadah kepada Tuhan. Di dalam ayat ini dituliskan perayaan bagi Allah, ibadah kepada Tuhan. Musa dan Harun sudah mengatakan kepada Firaun bahwa ada firman dari Allah Israel
Ya, bagaimana bangsa Israel itu harus datang berkumpul untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Nah, ini berarti Allah sendirilah yang memerintahkan Musa dan Harun untuk menghadap Firaun dan berpamitan, ya. Kemudian bisa membawa bangsa Israel. Musa dan Harun melaksanakan hal ini, mengupayakan supaya bangsa Israel bisa diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini tandanya perayaan bagi Tuhan atau ibadah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang penting, wajib untuk mereka penuhi, wajib mereka lakukan. Makanya kemudian Musa dan Harun mau datang menghadap raja, menyampaikan permohonan izin mereka. Ya tentu saja karena ini adalah firman Tuhan, perintah dari Allah langsung bagi mereka. Jadi mereka harus mentaati apa kata Tuhan, membawa bangsa Israel mengadakan perayaan bagi Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Dalam pasal ini dan juga dalam pasal-pasal selanjutnya dari kitab Keluaran ini, kita dapat melihat bagaimana perjuangan Musa, Harun dan juga bangsa Israel untuk mereka bisa keluar dari tanah Mesir, agar mereka dapat bersekutu dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Perjuangan ini tentunya tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Bangsa Israel harus menghadapi penindasan di Mesir yang semakin berat, semakin sukar, ya. Mereka kemudian khususnya sejak Musa dan Harun menghadap Firaun untuk meminta izin. Kemudian Musa dan Harun juga menghadapi tantangan tersendiri, karena begitu mereka meminta izin kepada Firaun ternyata sangat susah. Firaun menolaknya berkali-kali dan kemudian bangsa Israel justru menyalahkan mereka, ya, dengan keadaan mereka yang semakin sukar, keadaan bangsa Israel yang semakin ditindas. Bangsa Israel marah kepada Musa dan Harun. Nah, dari sinilah kita mendapat satu pelajaran penting, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang harus dan wajib kita terapkan, kita penuhi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai selama-lamanya selama kita ada di muka bumi ini, yaitu harus selalu mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Kapanpun dan dimanapun kita berada, mari kita mau selalu mencari Tuhan, mengutamakan ibadah. Termasuk apapun keadaan kita, kondisi, situasi yang kita sedang alami atau yang sedang kita hadapi, selama masih bisa diusahakan, mari tetaplah datang beribadah kepada Tuhan, utamakan ibadah kepada Tuhan. Ulangan 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi tidak hanya sekedar berkumpul Bapak Ibu, tapi benar-benar mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah itu. Ya, tidak hanya kemudian jadi rutinitas atau jadwal mingguan saja, tapi benar-benar itu adalah kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan cara kita ingin mentaati apa perintah Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Jadi ini semakin menekankan kepada kita bahwa beribadah kepada Tuhan benar-benar wajib, ya harus kita ikuti, baik pada zaman dahulu oleh bangsa Israel dan juga termasuk kita zaman sekarang, bangsa Israel rohani yang ada. Mungkin ada waktu atau masa-masa di mana kita mengalami seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka tertindas, mereka mengalami tekanan yang kuat. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama, ada permasalahan, pergumulan dan sebagainya. Namun yang benar adalah jangan sampai kita meninggalkan ibadah, tetapi justru kita harus terus giat beribadah kepada Tuhan, karena di sanalah kita bisa meminta dan juga mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Lalu janganlah kita kemudian juga menolak ibadah karena alasan diri kita sendiri. Misalnya karena malas atau karena lelah, sudah beraktivitas, kemudian ada acara atau kegiatan yang berbarengan dengan jam ibadah, ataupun ada alasan-alasan yang lainnya. Yang sebenarnya kita bisa datang untuk beribadah, masih bisa diusahakan untuk beribadah, namun kita tidak memilih untuk beribadah, ini berarti kita sedang melanggar dan melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang sudah difirmankan Allah bahkan sejak dari zaman dahulu. Ibrani 10 ayat 25, saya bacakan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Dan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita bersama, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang.
Akan tetapi, marilah kita saling menguatkan, terlebih lagi karena kamu tahu bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Ya Bapak Ibu, hari Tuhan sudah semakin dekat, kesudahan zaman sudah semakin dekat. Mari giat mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, bukan hanya untuk masuk surga, tapi benar-benar ini adalah kewajiban yang harus kita penuhi. Disitulah di ibadah kita bisa berjumpa, menikmati hadirat Tuhan, dan kita bisa merasakan hal-hal ajaib di dalam Tuhan. Dan kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengutamakan ibadah di dalam kehidupan kita? Tentunya yang pertama, kita berdoa, minta Roh Kudus yang selalu mendorong kita untuk cinta akan rumah Tuhan, cinta akan beribadah kepada Tuhan, sehingga kita pasti akan selalu digerakkan untuk datang cari Tuhan, datang ke gereja, datang beribadah, datang grow dan sebagainya, dengan tujuan kita ingin menikmati Tuhan. Kemudian kita juga bisa mengatur jadwal kita Bapak Ibu, aktivitas kita, kegiatan kita bisa planning. Serta kemudian kita harus komitmen untuk mengikuti jadwal ibadah yang sudah ada. Kalau ada jadwal ibadah di hari-hari ini, komitmen, oh ini waktu saya ibadah tidak boleh ada aktivitas yang lain ya. Selagi saya masih bisa beribadah, saya akan usahakan untuk tetap datang ibadah. Kemudian jika ada ajakan atau tawaran untuk melakukan kegiatan lain di hari ibadah, maka kita harus belajar untuk tidak menerimanya dulu, karena harus memprioritaskan ibadah ya. Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk kemudian bisa berkomunikasi baik dengan sesama, bisa kita menjelaskan, oh saya ibadah dulu, saya ada ibadah, saya ada kegiatan, saya ada grow, saya harus cari Tuhan terlebih dahulu. Tentunya Roh Kudus akan menolong sehingga semua jadwal kita bisa tertata dengan baik, kita bisa kemudian beribadah kepada Tuhan, dan aktivitas yang lain pun juga tidak terganggu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang kita dapat nikmati hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Kita percaya Roh Kudus akan terus menolong kita semuanya untuk dapat selalu mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Kami mau mencari Tuhan, selalu mendekat kepada Tuhan setiap waktu, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Engkau saja yang kudus, karena keluarga GPDI LSAD Magelang akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.